selanjutnya, Ustadz, bagaimana batasan wanita dalam menutup aurat? Jika dilihat dengan banyaknya penampilan wanita sekarang, apakah kaki dan pergelangan tangan yang terlihat itu dosa? Yang penting ilah hada wahada adalah kaitannya dengan wajah dan tangan. Jadi namanya termasuk orang, saya luruskan sekalian, ketika umroh dan haji. Itu umroh dari al-kafu itu artinya ya pergelangan. Jadi nggak perlu ditutup sampai punggungnya. Walaupun kalau menutup silahkan saja itu untuk tapi kadang-kadang ini ditutup tapi yang lain-lainnya kebukakan, yang aneh. Tapi prinsipnya adalah ilah hada wahada, seluruh ulama sepakat, jumhur ulama sepakat, wajah dan pergelangan tangan. Maka termasuk kaki kalau mau sholat segala macam, karena sama aurat di dalam sholat dan itu ditutup auratnya, ya sebaiknya tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara menyikapi saudara yang suka julid dan membicarakan kita dengan tetangga? Pertama, luruskan wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kalau kita punya kekuasaan, punya sesuatu yang bisa kita sampaikan, maka dengan kekuasaan kita. Kalau nggak bisa, maka fabilisani, ucapkan itu. Kalau nggak bisa, fabi qalbi, doakan supaya dia ingin segera itu. Tinggalkan. Kalau Anda nggak bisa mempengaruhi, jangan terpengaruh. Padahal dia sedang gosip, sedang itu, jangan malah menambah-nambahin. Tinggalkan dia. Jadi tapi ngomongin kita, jadi dia ngomongin orang yang nanya gitu loh. Kalau ngomongin, sikaplah sabar. Sabar. Artinya apa? Karena doakan dia, idfa' bilati. Sekarang baca surat Al-Fusilat ayat 34. Wala tasril hasanata wala sayi'at, idfa' bilati hiya aksan. Fusilat itu surat. Fusilat surat ke-41 ayat 34. Ya. Ya. Ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Luar biasa. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Kalau ada orang berbuat jelek pada kita, jangan kita balas dengan kejelekan. Berarti sama-sama jelek. Iya. Orang kecurian ganti mencuri. Oh, kenapa kamu ngambil motorku? Motorku diambil orang. Nggak boleh. Sama-sama pencuri. Maka tidak sama orang baik dengan orang buruk. Tolaklah idfa' bilati hiya aksan. Kalau ada satu kejelekan, tolaklah dengan cara yang lebih baik. Sampai-sampai yang tadinya memusuhi bisa menjadi teman yang sangat setia. Dan dulu banyak pengikut-pengikut Islam dari mulai memusuhi. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana yang lain-lain. Banyak sahabat-sahabat yang awalnya memusuhi Islam, tetapi menjadi pembela Islam yang luar biasa. Karena doanya, karena dakwah kita. Dakwahlah dengan cara yang baik, bukan memukul tapi merangkul dalam bahasa sekarang. Mengajak bukan mengejek. Ya itu. Jadi kalau dijulitin ya sabar. Iya, jangan ganti menjulitin. Itu sama-sama penjulit gitu. Ya. Banyak loh sekarang di komen-komen Instagram. Nah, itu. Jadi doakan kebaikan. Yang tadinya julitin sekarang ganti ngasih parcel. Ya. Gitu. Oke. Ustadz, bagaimana hukum mendapat undian mobil dari bank yang saya gunakan untuk menabung dan menyimpan harta? Pertama, namanya juga hadiah, itu sah-sah saja. Yang justru masalah adalah perbankannya, karena ada yang mengatakan perbankan itu masih dekat dengan riba. Itu. Kecuali yang syariah, yang memang sudah berdasarkan syariah, jelas itu namanya syariah. Tetapi dua pendapat itu tidak bisa disatukan, karena pendapat satu tidak bisa menghapus pendapat yang lain. Ya, tetapi dari hadiah nggak masalah. Cuman kalau hadiah nanti zakatnya lebih besar daripada zakat yang karena penghasilan. Gitu. Jadi nanti iya, keluarkan zakatnya, jangan lupa zakatnya lebih besar daripada yang itu, karena itu hadiah. Ya. Jadi hukum setelahnya aja ya, yang di ini. Betul. Soalnya kalau misalnya dapat kan, masa nggak diambil ya? Ya nggak tahu. Kalau dapatnya sesuatu yang haram ya jangan. Gitu, ya. Ini kan mobil, dapat mobil. Alhamdulillah, iya. Selamat ya Pak Bu yang dapat ini. Ini pertanyaan selanjutnya tentang kehidupan masa pandemi. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang ini kan kita sering menggunakan hand sanitizer karena protokol kesehatan.
Nah, jika hand sanitizer tersebut terkena makanan, apakah makanannya jadi haram? Karena mungkin kan ada alkoholnya. Alkoholnya, ya. Yang dilarang adalah sesuatu yang memabukkan, khamr. Kalau sekedar mengandung alkohol itu tidak termasuk. Kaitannya dengan misalnya nasi pagi dimakan sore itu sudah mengandung alkohol. Tetapi itu tidak termasuk tape. Karena tape itu mengandung alkohol tapi tidak menjadi haram. Peyem atau peyem bukan peyembuan ya. Peyem itu atau tape itu juga mengandung alkohol. Tetapi untuk mabuk pakai tape diperlukan 2 kilo. Perlu 2 kilo. Iya. Berarti kadarnya berapa? Iya. Makanya ketika dia makannya 2 kilo sudah itu sudah dilarang. Tapi sekedar makan itu. Makanya tidak semua alkohol mengandung alkohol jadi ini. Apalagi sekedar itu kadang-kadang perabot-perabot dibersihkannya dengan alkohol karena supaya steril, nggak ada masalah, itu tidak masuk dan insya Allah itu bukan kadar memabukkan itu. Ya. Ya, karena kita juga cuci tangan itu pakai alkohol. Habis cuci tangan kan kita memang makan, pasti ada lah kandungan itu tidak termasuk. Insya Allah termaafkan lah, mudah-mudahan. Ini juga sebagai ikhtiar kita dalam pandemi juga kan. Betul. Oke, pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana hukum dari lagu nasyid atau religi atau sholawat atau bacaan Al-Quran yang dinyanyikan oleh seorang wanita? Suara wanita itu aurat. Maka kalau suara itu disebut suara wanita aurat adalah suara yang tidak dibenarkan pada tempatnya. Misalnya, ada seorang wanita yang menyanyikan lagu dulu untuk mengiringi orang pesta kemaksiatan. Itu dulu ada penyanyi-penyanyi yang diundang khusus untuk menghibur, untuk kayak pesta, diskotik. Jadi zaman Caligula dulu orang mau mabuk-mabukan diiringi dengan wanita, dengan seksi-seksi dengan wanita begitu. Ada tari-tari tari-tari yang erotik gitu. Iya, itu yang jelas dilarang itu. Atau sekarang ada bisnis orang kalau mau susah tidur telepon yang premium. Dengan nomor sekian-sekian nanti ditemani seorang wanita yang mendesah-desah, itu aurat termasuk. Jadi ada konteksnya ya? Iya, atau termasuk suara wanita aurat yang tidak dibenarkan secara syariat, misalnya adzan. Walaupun suaranya merdu, penyanyi misalnya itu, suaranya adzan pakai perempuan. Allah, nanti menjadi sesuatu yang itu menjadi aurat. Tetapi ketika ada satu nasyid, apalagi sesama perempuan saja silahkan saja. Tetapi nanti juga cara penyajiannya. Kalau itu ada ikhtilat, percampuran laki dan perempuan menjadi tidak boleh. Yang kedua, siapa yang menikmatinya, itu semuanya. Yang ketiga, kontennya. Kalau kontennya, walaupun itu nasyid, tapi kontennya nggak takdir itu kejam misalnya. Nah, itu sesuatu yang dilarang. Karena ada dulu lagu yang kontroversi seperti itu. Atau ada lagu yang ngajaknya kemaksiatan. Neng, ayo neng kita main pacaran loh, kok ngajak kemaksiatan, nggak boleh. Nah, dan yang lain. Jadi nanti lihat kontennya, dilihat ini. Karena di zaman Rasulullah ada orang yang menyanyikan lagu bahwa telah datang kepada kita seorang wanita. Itu membuat satu senandung, tapi telah datang kepada kita seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Jadi mengetahui apa yang belum terjadi. Maka Nabi melihat, hati-hati, jangan kamu menyanyikan lagu itu karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Ya, artinya ternyata kontennya yang itu yang nggak benar. Ya, jadi kalau sekedar untuk menghibur diri nggak apa-apa. Itu mau nyanyi nasyid itu semuanya. Daripada anak dikudang dengan bere kemana malah bingung itu. Ini anak siapa lah dulu yang buat siapa kok mama. Ya. Baik, sholawat bagus juga. Tombol hati ada 5 bagus. Tapi jangan dinyanyikan. Yang sajadah panjang ya betul-betul ya dipakai untuk sholat. Iya, praktekin. Ya. Oke, sekian pertanyaannya udah banyak banget yang kita bahas. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari kayak yang kita bahas kali ini, bisa ke IG di @ustadzwijayanto.official atau @nasihatui, atau bisa juga lewat kolom komentar di YouTube di bawah. Oke, terima kasih ya udah menjawab. Sama-sama, terima kasih teman-teman udah
gabung sampai akhir, menyimak sampai akhir. Sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.